Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang saya berada di bekas jembatan kereta tebu pabrik gula Jatiroto Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, di sekitar ladang tebu Banyu Putih. Jalur ini berada di ujung barat dari pabrik gula Jatiroto. Untuk tahun kemarin, musim giling tahun 2023, jalur kereta tebu di sebelah selatan jembatan ini masih aktif teman-teman, dilewati kereta tebu setiap harinya. Dan untuk jalur yang ke arah utara ini memang sudah nonaktif sudah lama teman-teman, relnya pun sudah dicabut. Dan dulunya di sebelah utara jalan ini dulunya ada perempatan rel teman-teman. Nah, untuk pembahasan bekas jalur perempatan rel atau crossing di sebelah utara jalan raya ini sudah pernah saya buatkan video. Link videonya saya taruh di pojok kanan atas dan di deskripsi. Per musim giling tahun 2024, lokomotif pabrik gula Jatiroto dinonaktifkan total teman-teman, karena pengangkutan tebunya sudah berganti ke truk. Dan saya akan coba membandingkan kondisi jalur kereta tebu pabrik gula Jatiroto saat ini dengan kondisi di tahun lalu, tahun 2023, saat jalur kereta tebu di sebelah selatan jembatan ini masih aktif. Oke, kita akan lihat seberapa jauh perbedaannya. Ya, ternyata sampai sebatas ini relnya masih ada. Di sebelah selatannya rel sudah dicabut. Padahal tahun lalu, tahun 2023 masih ada loh relnya di sini. Meskipun jalur ini aktif tidak sampai di sini, hanya di sebelah selatan situ. Namun di sini tahun lalu relnya masih ada. Oke, kita lanjut terus ke arah selatan teman-teman. Iya benar, di sini relnya sudah dicabut. Sebagian bantalan kayunya juga sudah dicabut. Sekarang saya akan ke lokasi percabangan. Saat tahun lalu saya hunting di percabangan itu masih ada 2 lokomotif besar dan 1 lokomotif kecil mengantar lori kosongan ke ladang tebu ini. Inilah lokasi bekas percabangannya. Nah ini ya, terlihat ya rel bednya masih jelas. Juga masih ada bekas cekungan tanah tempat bantalan relnya. Ya, ini dia lokomotif nomor 01. Hokuriku nomor 05. Lokomotif nomor 17 melangsir lori berisi pram. Oke, kita lanjut ke arah selatan teman-teman. Ya, kita melewati jembatan kecil.
dia jalur percabangan ke arah kanan ya. Dan itu jalur percabangan ke arah kiri. Oke, inilah lokasi bekas percabangan teman-teman. Ada jalur percabangan ke arah utara. Nah, menyisakan bantalan rel di jembatan itu. Dan ada percabangan yang mengarah ke selatan. Nah, itu ada bekas jembatannya juga. Oke, sekarang kita lanjut mengarah ke timur teman-teman. Kita akan lihat percabangan selanjutnya di depan sana. Oke, jadi inilah percabangannya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi masih sama, ada yang ke arah kanan dan ke arah kiri. Ini yang ke arah kanan. Sama-sama juga masih aktif seperti percabangan sebelumnya. Ini yang ke arah kiri. Dua lokomotif masih standby di sini. Lokomotif 05 yang di belakangnya 17. Disinilah lokasi jalur percabangan selanjutnya. Sama seperti jalur percabangan sebelumnya, ada percabangan ke arah kiri dan ada percabangan ke arah kanan. Ya, namun sayang tahun lalu jalurnya masih ada dan aktif pula. Sekarang sudah habis seperti ini. Padahal tepat tahun lalu saya hunting di sini merekam kereta tebu dari arah barat sana dan ada yang dari arah utara. Ya, melewati jembatan lokomotif nomor 14. Lalu sempat merekam saat roda lokomotifnya selip. Sekarang bekas jembatannya ditambahi ancak untuk lewatnya truk tebu. Oke, saya lanjut mengarah ke timur teman-teman. Sebentar lagi akan melewati jembatan besar. Seperti biasa, rel tersisa di jembatan. Sebentar lagi kita akan melewati perlintasan teman-teman. Dan di setelah perlintasan ada jalur percabangan ke arah utara. Di sini masih ada relnya. Inilah percabangan yang saya maksud teman-teman. Nah, di sini posisi vesselnya. Dan di sini dulunya ada percabangan ke arah kiri teman-teman, ke arah selatan. Namun percabangan ke arah selatan ini sudah lama sekali nonaktif. Saya pertama kali hunting di sini, percabangan ke kiri ini sudah tidak ada relnya. Nah, yang percabangan ke kanan ini masih aktif sampai tahun lalu, tahun 2023. Ada dua lokomotif di sini. Oh, sudah putus teman-teman percabangan yang ke arah utara.
Nah itu putus sampai sebatas itu. Padahal tahun lalu musim giling tahun 2023 jalur percabangan ke arah kanan ini masih ada, jauh ke arah utara untuk mengambil tebu dari ladang tebu di sebelah utara sana. Masih standby untuk menunggu lori isian tebu yang ada di ujung sana. Ya sayang sekarang hanya sampai sebatas ini saja. Oke, sekarang saya sudah sampai di bekas jalur percabangan di sebelah utara dari perlintasan dan jembatan, teman-teman. Ini perlintasan di sebelah utara pabrik gula Jatiroto. Dan di sini ternyata relnya juga sudah habis, teman-teman. Oke teman-teman, lokomotif penghela rangkaian lori isian sudah sampai di percabangan utara perlintasan ini. Nah. Dan ini adalah pos petugas penjaga pintu perlintasan, teman-teman. Ya, masih melangsir lori kosong ke jalur yang ke arah kiri. Lokomotif nomor 16 akan menjemput lori isian selanjutnya ke jalur yang lurus ke belakang sana, teman-teman, ke arah utara. Oke teman-teman, persiapan melewati perlintasan ini sekaligus menyeberangi jembatan. Lori isian tebu diarahkan ke jalur yang ke kanan, teman-teman. Ayo. Lori kosongannya diarahkan ke jalur yang lurus.
ada di lokomotif nomor 17. Di depan ini nomor 07. Yang akan melewati jembatan teman-teman, dan langsung melewati perlintasan jembatan. Di depan menuju ke jalur yang mana? Ya, jalur yang lurus. Ya, sedangkan nomor 17 mengambil jalur yang berbelok ke kiri, ke barat. Oke, berpisah jalan, beda tujuan. Perlintasan Jalan Raya Jember Lumajang. Putus di sini relnya. Di sini relnya sudah dicabut, dan ini bekas pos petugas perlintasan. Wesel percabangannya mulai di sini dulu. Dan di lokasi ini bantalan rel sudah dicabut semua. Nah ini ya, coakan tanah bekas tempat bantalan rel. Ini sepertinya baru diambil bantalan relnya teman-teman. Dan di sini juga beberapa bantalan kayu sudah diganti dengan bantalan beton teman-teman. Nah ini contohnya, ini sudah menggunakan beton. Ini percabangan yang mengarah lurus ke utara. Rel tersisa di jembatan saja. Di setelah jembatan, rel dan bantalannya sudah dicabut. Oke teman-teman, sekarang saya berada di jalur Kertatebu di sebelah barat dari pabrik gula Jatiroto. Di sana tuh pintu gerbang lori. Dan di sini ada jalur yang lurus ke barat, ada yang berbelok ke kiri ke arah selatan, dan ada yang berbelok ke arah utara. Nah, jalur yang lurus pun ini sudah rusak teman-teman karena dilewati oleh truk tebu. Dan sepertinya jalur yang relatif itu adalah jalur yang mengarah ke selatan ini. Ya karena jalur yang ke arah selatan ini masih digunakan untuk lewatnya lori teman-teman. Maksudnya lori itu adalah gerobak pengangkut tebu. Kalau lokomotif pabrik gula Jatiroto sudah nonaktif total per tahun 2024 ini. Lori-lori itu sebelum musim giling dimulai dikirim ke beberapa ladang tebu melewati jalur yang berbelok ke arah selatan ini, namun tidak kembali ke pabrik teman-teman. Standby di ladang tebu saja. Jadi lori-lori itu untuk mengangkut tebu dari dalam ladang tebu yang belum bisa diakses oleh truk, lalu ditarik menuju jalur utama menggunakan kerbau atau traktor. Dan di beberapa titik di jalur utama ada kren teman-teman untuk memindah tebu dari lori ke truknya yang ke pabrik gula Jatiroto. Baru nanti setelah selesai musim giling, lori-lori itu akan dikembalikan lagi ke pabrik gula Jatiroto yang melewati jalur yang berbelok ke arah selatan ini. Oke, coba kita bandingkan dengan kondisi tahun lalu saat jalur ini masih dilewati kereta tebu. Ya, ini ada lokomotif juga yang mengarah ke sini.
Ini dia yang nomor 17 dari jalur arah utara. Nah, di sini relnya sudah putus, teman-teman. Ya, petugas berlari ke depan yang baju merah itu untuk menggeser wesel, teman-teman. Ya. Kereta angkutan RAM, rel bongkar pasang, pabrik gula Jatiroto, Lumajang, Jawa Timur. Ya, petugas di sini menggeser wesel. Iya. Untuk lewatnya lokomotif nomor 07 yang menghela rangkaian lori berisi rel ini. Pertanda berakhirnya panen di kebun, makanya ramnya diangkut kembali ke pabrik. Ya, di depan itu pintu gerbang lori pabrik gula Jatiroto. Oke, sekarang saya sudah berada di tepat sebelah barat dari pintu gerbang lori pabrik gula Jatiroto. Dari pintu gerbang lori ini, jalur yang mengarah ke selatan ini juga sudah habis, teman-teman. Sudah dicabut. Itu dia, teman-teman, lokomotif D15 sudah terlihat di percabangan sebelah kanan dari jalur keluar kereta lori PG Jatiroto ini. Nah, sayang sekali, padahal tahun lalu saya hunting di sini masih aktif jalurnya dilewati kereta tebu. Oke, teman-teman, saya sudahi video ini membandingkan kondisi jalur kereta tebu antara tahun lalu, musim wheeling tahun 2023 saat jalur kereta tebu ini masih aktif, dengan kondisi saat ini di tahun 2024. Ternyata sudah banyak perubahan, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.